Jadi di sini aku mau mereview salah satu novel dari penulis terkenal yaitu Andrea Hirata yang berjudul Eden Shore. Nah, novel ini merupakan novel ketiga dari tetralogi Laskar Pelangi dan novel ini mendapatkan beberapa penghargaan seperti Winner General Fiction New York Book Festival 2013 dan Winner Book Awards Germany 2013. Dan untuk identitas dari buku ini sendiri yaitu buku ini merupakan cetakan ke-7 edisi revisi Januari 2016 dengan penerbitnya yaitu PT Bentang Pustaka Yogyakarta. Nah, cerita dalam novel Eden Shore ini mengisahkan kegigihan dua orang anak Melayu Belitung yang ingin mewujudkan mimpi-mimpi mereka sejak kecil untuk meraih puncak Sorbonne Paris. Tamat SMA, Iqbal dan Arai, tokoh yang diceritakan dalam novel ini, merantau ke Pulau Jawa. Di sana mereka bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sudah berbagai macam pekerjaan mereka jalani hanya untuk bertahan hidup di kota besar. Sampai pada akhirnya tawaran itu pun datang. Arai dan Iqbal mengikuti jalur penerimaan beasiswa Eropa yang diadakan oleh universitas mereka masing-masing. Berbulan-bulan mereka menekuni buku tebal untuk menyusun proposal risetnya sampai akhirnya beasiswa itu didapatkan. Nah, singkat cerita, setibanya di Perancis, mereka berkuliah di Université de Paris Sorbonne. Di sini Iqbal dan Arai mengalami banyak kejadian yang orang biasa sebut sebagai kejutan budaya. Banyak kebiasaan dan peradaban Eropa yang berlainan dengan peradaban yang selama ini mereka pahami sebagai orang Indonesia. Euforia menuntut ilmu di Sorbonne ini tengah dialami oleh Iqbal dan Arai. Bermalam-malam mereka tidak bisa tidur. Arai bercita-cita menjadi seorang mikrobiologis yang masih sangat jarang di Indonesia, sedangkan Iqbal ingin menjadi economic scientist. Hari-hari di Paris adalah kegiatan yang tidak pernah ada bosannya. Setiap harinya mereka menghabiskan waktu dengan kuliah, menonton pertunjukan seni, mengunjungi toko musik, dan belajar di apartemen. Seperti kebanyakan remaja pada umumnya di Paris, Iqbal pun menjalin hubungan dengan seorang wanita cantik bernama Katia. Katia adalah sosok wanita keturunan Jerman yang menjadi objek persaingan hampir semua laki-laki di Universitas Sorbonne karena kecantikan dan kecerdasannya. Namun hubungan itu tidak berlangsung lama. Paris mulai menyambut musim panas. Sesuatu mulai mengusik pikiran Iqbal dan Arai. Mimpi yang telah lama tertanam di benak mereka menjelajah Eropa sampai ke Afrika. Berhari-hari mereka kerja banting tulang dari pagi hingga malam hari, namun uang yang dikumpulkan masih jauh dari kata cukup. Namun mereka tidak menyerah di situ saja. Berkat saran yang diberikan oleh Famke Sommers, mereka berangkat dengan hanya berbekal keberanian dan pertunjukan kesenian patung Putri Duyung yang akan mereka tampilkan di setiap kota benua Eropa hingga Afrika. Kota demi kota, dari negara satu menuju negara lainnya hingga ke benua Eropa telah mereka lalui dengan berbagai pengalaman yang mencengangkan, yang mencekam, membuat pembaca terbahak-bahak, juga berurai air mata. Dalam perjalanan mereka, Iqbal dan Arai kembali menuai karma akibat kenakalan-kenakalan yang pernah mereka lakukan semasa kecil dan remaja dulu. Setibanya kembali di Paris telah digenggam lagi oleh dingin yang jahat. Jalanan sepi dan mereka pun kembali memulai aktivitas rutinnya. Namun musibah datang kepada Arai. Ia diserang asma bronkiali. Penyakit ini berhubungan dengan paru-paru. Ia mengalami bleeding berat di pangkal hidungnya karena vasokonstriksi, yaitu pembuluh darahnya mengerut lalu pecah akibat alergi dingin. Dengan sangat terpaksa, Arai dipulangkan ke Indonesia untuk sementara waktu dan boleh kembali saat musim panas tiba. Iqbal sedih mendapatkan bahwa kenyataannya ia harus berjuang sendiri. Tidak lama kemudian berselang berita buruk datang lagi. Hopkins Double, profesor yang amat terhormat dan supervisor tesisnya, akan segera mengakhiri masa pensiunnya dan ia akan pindah ke Sheffield, Inggris dan akan bekerja di sana. Iqbal dengan sangat terpaksa menyusul karena ingin menyelesaikan tesisnya. Sampai di Sheffield, tak banyak pemandangan yang dapat dijumpai. Sheffield bagikan gudang pabrik yang tidak ada yang menarik di sana. Berbulan-bulan Iqbal menekuni risetnya, akhirnya selesai juga dan ia segera menemui Profesor Turnbull di rumahnya, tepatnya di Doncaster. Tibanya di sana, ternyata Profesor Turnbull sedang ada keperluan mendadak dan baru akan kembali sekitar 2 jam kemudian.
Akhirnya Ikal memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi desa sesuai saran yang diberikan oleh Nyonya Tunggul. Ikal menuju ke halte bus, lalu menaiki bus desa yang butut. Nah, bus meluncur berhenti di setiap desa dan silih berganti naik turun petani. Tak ada yang bicara, tak terasa lebih dari sejam bus meliuk-liuk sampai ke pelosok desa jauh sekali meninggalkan Seville. Lalu bus mendaki sebuah lereng bukit yang landai. Mulanya ujung tanjakan ditutupi pohon-pohon cemara yang rapat, tumpukan batu bulat berwarna hitam di bawah. Rumah-rumah penduduk yang berselang-seling di antara pohon anggur yang terlantar dan jalan setapak yang berkelok-kelok. Hamparan desa yang menawan. Ika merasa mengenal gerbang desa berukir lainnya jantan itu, dengan pohon-pohon hilau di pekarangan itu, dengan bangku-bangku batu itu, dengan jajaran bunga daffodil dan astuaria di pagar peternakan. Ia seakan menembus lorong waktu dan terdampar ke sebuah negeri khayalan yang telah lama hidup di dalam dirinya. Ikal bergegas meminta sopir berhenti dan segera keluar. Ribuan fragmen ingatan akan keindahan tempat ini selama belasan tahun kepada seorang ibu yang lewat. Ia pun bertanya, "Ibu, dapatkah memberitahuku nama tempat ini?" Ia menjawab, "Sure of, it's Edensor." Nah, jadi secara keseluruhan untuk kelebihan novel ini yaitu kemampuan penulis menggambarkan tokoh-tokoh yang sangat kuat sehingga membuat pembaca terbawa dalam cerita ini. Selain itu, novel ini sangat cocok bagi siswa maupun mahasiswa karena dapat memotivasi semangat belajar mereka. Dan untuk kekurangan novel ini, secara umum kisah yang disampaikan Andrea Hirata sangat menarik, namun yang harus diperhatikan yaitu tentang judul Edensor. Hal ini dikarenakan yang dimaksud dengan Edensor berada dalam akhir cerita dan juga sedikit yang disampaikan tentang Edensor yang membuat para pembaca bertanya-tanya dan penasaran tentang makna Edensor dalam novel ini. Jadi untuk kesimpulannya, menurut saya novel Edensor merupakan novel yang sangat inspiratif sehingga novel ini sangat cocok bagi penggila ilmu pengetahuan juga pengalaman. Jadi novel Edensor karya Andrea Hirata ini sangat bagus bagi para pecinta novel, terutama bagi para pelajar karena di dalamnya mengajarkan kita tentang optimis, semangat, dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita. Jadi itu tadi sedikit review saya tentang novel Edensor ini. Ya, sekian.